Oke, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan, dan di video kali ini kita bakal bahas perbandingan antara mobil Suzuki Ignis dengan Renault Climber. Nah, kenapa kita bakal bahas ini? Karena dua mobil ini adalah dua mobil yang dirakit atau dihadirkan, diimpor dari negara India. Nah, kita bakal bahas perbedaan-perbedaannya atau perbandingan yang membedakan antara Suzuki Ignis dengan Renault Climber ini. Simak videonya sampai habis. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ini kita bicara dulu dari tampilan luarnya nih. Dari kedua mobil ini, antara Ignis dengan Renault Climber, dia mempunyai gaya desain yang mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, untuk hal ini memang balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Karena memang untuk Suzuki Ignis sendiri, dia lebih mengotak untuk modelnya. Dan dia terkesan lebih gaya retronya lebih diunggulkan. Jika dibandingkan dengan Renault Climber, dia lebih menggunakan atau mengusung konsep crossover, sehingga gayanya sendiri lebih gagah, dan modelnya sendiri dia tidak mengotak seperti Suzuki Ignis, melainkan dia yang lebih membulat dan mengusung gaya crossover tadi. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang ground clearance dari kedua mobil tersebut nih. Nah, seperti yang kita ketahui dari kedua mobil tersebut, dia adalah termasuk sebuah mobil yang bisa dikatakan sebagai urban SUV, yang pastinya sudah memiliki ground clearance yang cukup baik. Nah, kita bicara dulu dari Suzuki Ignis. Suzuki Ignis ini memiliki ground clearance setinggi 180 mm atau sekitar 18 cm. Namun, berbeda halnya dengan Renault Climber yang ground clearance-nya lebih tinggi dibandingkan Suzuki Ignis, yaitu setinggi 184 mm atau sekitar 18,4 cm. Nah, dari kedua ground clearance mobil tersebut, pastinya kedua mobil ini akan sangat-sangat baik untuk digunakan di segala medan. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu tentang fitur keamanan yang dihadirkan di antara kedua mobil tersebut. Nah, kita bicara dulu dari fitur keamanan Renault Climber. Nah, dia sendiri memang lebih unggul jika dibandingkan dengan Suzuki Ignis. Karena apa? Karena dia sudah diberikan 4 buah sensor parking. Dan lainnya, itu memang bisa dikatakan sama dengan Suzuki Ignis, yaitu dia sudah dihadirkannya dual SRS airbag, lalu dihadirkannya ABS dan juga EBD pastinya. Namun berbedanya dengan Suzuki Ignis, walaupun sama dia juga sudah terdapat dual airbag, lalu ABS dan EBD, cuman untuk di Suzuki Ignis dia hanya mempunyai 2 sensor parking yang terdapat di bumper belakang Suzuki Ignis. Sekarang kita bakal membahas dari segi mesinnya. Nah, kalau kita bicara dari soal mesin, ini Suzuki Ignis lebih unggul dibandingkan Renault Climber, karena memang Suzuki Ignis sendiri dia diberikan mesin berkapasitas 1200 cc 4 silinder yang konon katanya diklaim mampu mengeluarkan tenaga hingga 82 horsepower dan torsi maksimal di angka 113 Nm. Berbeda halnya dengan Renault Climber, yang sebenarnya menurut gue pribadi ya, yang agak gue heranin dari Renault, semua mesin yang diberikan Renault itu nanggung gitu. Bisa dikatakan Renault Climber sendiri diberikan mesin 1000 cc 3 silinder yang konon katanya diklaim mampu mengeluarkan tenaga hanya 67 horsepower dan torsi maksimal di angka 90 Nm. Ya memang dia termasuk mobil yang compact ya, terbilang cukup untuk mesin segitu, tapi jika dibandingkan dengan Suzuki Ignis pastinya jauh lebih bertenaga Suzuki Ignis ya. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu dari harga kedua mobil ini. Nah, kedua harga mobil ini kita bakal bahas dulu dari Suzuki Ignis. Suzuki Ignis ini dihargai dari harga 160 hingga 180 jutaan. Itu termasuk harga yang sangat relatif murah gitu ya, atau terjangkau. Tapi ada lagi yang lebih terjangkau dibandingkan Suzuki Ignis, yaitu Renault Climber ini. Renault ini dihargai 150 jutaan aja. Walaupun terbilang dia lebih modern gayanya, fiturnya juga lebih unggul, cuman harganya jauh lebih murah dibandingkan Suzuki Ignis. Nah, dari gue pribadi juga sedikit heran gitu ya, di Indonesia malah lebih laku Suzuki Ignis jika dibandingkan dengan Renault Climber. Padahal
Sebagai informasi tambahan aja, Renault Climber ini sebagai market leader di negara asalnya, yaitu di India. Itu sih yang agak gue heranin kenapa di Indonesia, orang-orang Indonesia khususnya gitu ya, masih tidak terlalu percaya gitu dengan mobil yang dihadirkan atau berasal dari India. Nah, mungkin cukup itu aja video kali ini, dan kalian bisa komen di bawah jika kalian pengen atau lebih memilih Suzuki Ignis atau lebih mengunggulkan Renault Climber, itu bisa diisi di kolom komentar karena memang dia mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing gitu ya, dan itu balik lagi ke selera kita masing-masing. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan loncengnya biar kalian juga nggak ketinggalan di video setir kanan berikutnya. Gua Aditya pamit undur diri, see you on the next video. Bye-bye.